Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, saya Mita Nuraini dan teman saya Mila Yulianti akan membahas tentang instrumen evaluasi tes. Sebelumnya, dapat kita ketahui terlebih dahulu apa sih itu pengertian tes? Secara harfiah, kata tes berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu testum yang artinya piring yang digunakan untuk menyisihkan atau memilih logam-logam mulia dari benda-benda lain seperti pasir, tanah, batu, dan lain-lain. Ini termasuk dalam kamus ilmiah populer. Tes atau testum ini diartikan sebagai ujian. Selanjutnya, dalam bahasa Inggris ditulis dengan tes, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan tes, percobaan, atau ujian. Sedangkan secara istilah, tes adalah alat atau prosedur yang digunakan dalam rangka untuk pengukuran atau bahkan penilaian. Nah, dari penjelasan ini bisa kita tarik kesimpulannya bahwasanya tes adalah alat atau prosedur yang dapat digunakan untuk pengukuran, penilaian, dan juga membandingkan individu atau sekelompok individu dari tes yang diberikan agar dapat menghasilkan pengamatan sistematis suatu sifat. Selanjutnya, adapun fungsi tes. Di sini ada 5 macam fungsi tes sesuai dengan tujuannya. Yang pertama, yaitu sebagai alat pengukur bagi peserta didik. Mengapa demikian? Karena berhubungan dengan tes yang berfungsi mengukur tingkat perkembangan atau bahkan kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah ia melewati masa belajar mengajar dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Setelah melakukan pengukuran tingkat perkembangan ini, fungsi kedua yaitu sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. Mengapa? Karena melalui tes tersebut dapat diketahui seberapa banyak atau jauhnya program yang sudah dicapai dalam ketentuan pembelajaran. Setelah melakukan pengukuran, fungsi yang ketiga yaitu sebagai alat untuk menentukan penempatan siswa. Nah, di sini dalam menentukan penempatan siswa dalam suatu jenjang atau juga dalam jenis program pendidikan tertentu. Fungsi yang keempat yaitu sebagai alat untuk mencari umpan balik atau feedback. Nah, di sini setelah menentukan siswa itu ditempatkan di mana dalam jenis program pendidikan tertentu ya, dilakukanlah feedback yang bertujuan agar memperbaiki proses belajar mengajar baik bagi siswa maupun bagi guru. Selanjutnya, fungsi tes yang terakhir yaitu sebagai alat untuk mencari sebab timbulnya masalah. Pasti di suatu pengajaran atau belajar mengajar di suatu persekolahan itu terkadang ada siswa atau peserta didik yang mempunyai timbul sebuah masalah. Nah, tapi di sini masalah yang dimaksud adalah masalah kesulitan belajar pada peserta didik seperti dari latar belakang psikologis, fisik, dan juga lingkungan sosial ekonomi siswa. Jadi di sini tugas seorang guru yaitu untuk mencari solusi atau jalan keluarnya agar nantinya dalam belajar mengajar itu tidak terganggu. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis tes. Ada 5 jenis atau cara pembagian tes. Yang pertama, pembagian jenis tes berdasarkan tujuan penyelenggaraan. Yang kedua, jenis tes berdasarkan tahap dan atau waktu penyelenggaraan. Yang ketiga, pembagian jenis tes berdasarkan cara mengerjakan. Yang keempat,
pembagian jenis tes berdasarkan cara penyusunan, dan yang terakhir, pembagian jenis tes berdasarkan bentuk jawaban. Yang pertama, pembagian jenis tes berdasarkan tujuan penyelenggaraan, yaitu ada tes seleksi atau selection test yang bertujuan untuk menyeleksi atau memilih peserta didik agar dapat diikutsertakan dalam kegiatan yang menuntut kemampuan tertentu. Selanjutnya, tes penempatan atau placement test yang bertujuan untuk menempatkan seseorang pada kelompok yang sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya, tes hasil belajar atau achievement test yang bertujuan agar dapat mengacu pada hasil pengajaran secara keseluruhan pada akhir penyelenggaraan atau pada kurun waktu tertentu. Selanjutnya, tes diagnostik atau diagnostic test yang bertujuan sebagai alat untuk menemukan kesulitan belajar yang sedang dihadapi siswa. Dan yang terakhir, tes uji coba yang bertujuan untuk mengetahui apakah tes yang dikembangkan bagus dan agar mendapat informasi dari proses pembelajaran. Selanjutnya yang kedua yaitu jenis tes berdasarkan tahap atau waktu penyelenggaraan. Di sini ada 4. Yang pertama, tes masuk atau entrance test yang bertujuan untuk menentukan apakah seorang calon peserta didik dapat diterima sebagai peserta program pengajaran. Yang kedua, tes formatif atau formative test yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang jalannya pengajaran sampai tahap tertentu. Yang ketiga, tes sumatif atau summative test yang bertujuan untuk mengetahui hasil pengajaran secara keseluruhan atau total. Dan yang terakhir, pretest atau post-test yang bertujuan untuk menentukan sejauh mana kemajuan seorang siswa atau peserta didik. Yang ketiga, yaitu pembagian jenis tes berdasarkan cara pengajarannya. Di sini ada 3. Yang pertama, tes tertulis adalah tes yang dilakukan tertulis baik dalam hal soal maupun jawabannya. Akan tetapi, tes yang dimaksud disampaikan secara lisan dan dikerjakan secara tertulis masih digolongkan dalam jenis tes tertulis. Yang kedua, tes lisan adalah tes baik pertanyaan maupun jawaban yang dilakukan dengan menggunakan lisan. Yang terakhir, yaitu tes unjuk kerja adalah tes yang dilakukan untuk diminta untuk melakukan sesuatu sebagai indikator pencapaian kompetensi yang berupa kemampuan psikomotor. Yang keempat, pembagian jenis tes berdasarkan cara penyusunan. Ada 2 macam. Yang pertama, tes pembuatan guru atau teacher-made test adalah tes yang dirancang dan dipersiapkan oleh guru dan tetap dengan mengacu kepada karakteristik tes yang baik dan juga dilakukan secara cermat untuk tetap menjamin validitas maupun reliabilitasnya. Yang terakhir, tes terstandar atau standardized test adalah tes yang dikembangkan dengan mengikuti prosedur dan juga mengikuti prinsip pengembangan tes secara ketat. Nah, yang terakhir atau kelima yaitu pengembangan jenis tes berdasarkan bentuk jawaban. Di sini ada 3. Yang pertama, tes isai type test adalah tes yang menuntut peserta didik mengorganisasikan gagasan-gagasan tentang apa yang telah dipelajarinya dengan cara mengemukakannya dalam bentuk tulisan. Yang kedua, tes jawaban pendek adalah tes mewajibkan peserta didik untuk mengisi bagian kosong dari sebuah kalimat atau teks dengan jawaban yang singkat. Dan yang terakhir, tes objektif adalah tes yang keseluruhan informasi yang diperlukan untuk menjawab tes telah tersedia dan dalam pemeriksaannya dapat diperiksa secara objektif juga.
Oke, terima kasih kepada teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, silakan ditanya. Jika ada kata-kata yang salah dan kurang tepat, saya Mita Nur Aini memohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Mila Yulianti. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.